Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Rekan-rekan bankir yang saya hormati, semoga dalam keadaan yang baik ya, sehat walafiat ya, sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik ya. Rekan-rekan bankir yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, sebagai pemegang sertifikat kompetensi diwajibkan oleh regulator untuk mengikuti program refreshment training. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kompetensi, yaitu mengolah risiko investasi ya. Yang menjadi salah satu unit kompetensi untuk jenjang kualifikasi 4 ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Hari Nugroho, Bapak Ibu ya. Saya pensiunan dari Bank BUMN ya. Kemudian setelah pensiun, saya juga ditugaskan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka membangun manajemen risiko di BP Tapera. Itu sebagai perkenalan Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya, untuk menyegarkan kembali kompetensi yang Bapak Ibu miliki terkait dengan mengelola risiko investasi ya. Nah, seperti sama-sama kita pahami bahwa untuk jenjang kualifikasi keempat ini ada 6 unit kompetensi yang telah Bapak Ibu miliki ya kompetensinya, yaitu mengolah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, kemudian mengolah risiko investasi dan risiko imbal hasil. Nah, 2 risiko terakhir ini, investasi dan imbal hasil, itu merupakan unit kompetensi yang sebenarnya relevan dengan perbankan syariah ya. Oke, nah kita akan membahas risiko investasi ya. Nah, seperti sama-sama kita pahami, risiko investasi ini adalah relevan dengan bank syariah ya. Kenapa? Nanti akan kita lihat pengertiannya menurut POJK ya, karena itulah pedoman kita ya. Ada unit kompetensi mengelola risiko investasi, ada elemen kompetensinya tentu mulai dari mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta mengkomunikasikan risiko ya. Nah, seperti kita sama-sama pahami bahwa perbedaan antara bank syariah dengan bank konven itu secara umum adanya prinsip bagi hasil dan prinsip bagi risiko atau risk sharing ya, risk sharing dan profit sharing ya. Nah, terkait dengan bank syariah ini dalam produk-produknya itu menganut akad-akad yang pada prinsipnya dibagi menjadi 3 prinsip ya. Yang pertama dari sisi prinsip jual beli ya, yang kedua dari bagi hasil, dan yang ketiga dari prinsip sewa menyewa. Prinsip jual beli misalnya sebagai contoh untuk pembiayaan dalam bidang perumahan ya, KPR ya. Bank membelikan rumah, kemudian nasabah yang ngambil KPR itu kemudian dijual kepada nasabah yang mengambil KPR. Nah, dengan harga tertentu ya, sehingga bank mengambil margin dari pembelian dan penjualan kepada nasabah, ada spread marginnya, yang kemudian harga yang kepada nasabah tadi kemudian oleh nasabah dibeli, kemudian dibayar secara mengangsur ya, misalnya ya, berapa tahun ya, 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Nah, itu prinsip jual beli.
Yang kedua tentu adalah prinsip bagi hasil. Jadi kita memberikan pembiayaan pada suatu perusahaan, ya, kemudian perusahaan itu mengelola dana tersebut melalui usahanya, ya, kemudian hasilnya dibagi dengan bank, ya, ada bagi hasil, ya. Kemudian ada prinsip sewa menyewa. Nah, itu bisa juga digunakan dalam pembiayaan syariah, ya. Jadi misalnya bank membangun perusahaan membangun gedung, ya, yang dibiayai oleh bank. Nah, gedungnya ini disewakan. Nah, hasil sewanya kemudian dibagi. Nah, ada 3 prinsip, ya, ada prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa menyewa. Nah, terkait risiko investasi itu berkaitan dengan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, ya. Jadi hanya spesifik untuk yang pembiayaan berbasis bagi hasil, ya. Nah, kenapa? Karena memang sesuai dengan pengertian dari risiko investasi itu menurut POJK, SEOJK, yaitu risiko akibat bank kita ini ikut menanggung kerugian dari nasabah yang kita biayai yang menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi kalau nasabahnya rugi, ya kita ikut menanggung kerugian. Nah, itu prinsip risiko investasi atau equity investment rate, ya, risk sesuai dengan OJK, ya. Nah, bagi hasilnya bisa yang berbasis net revenue sharing, ya, pendapatan, ada net profit sharing dari sisi labanya. Nah, itu pengertian dari risiko investasi. Oleh karena itu, risiko investasi di sini relevansinya adalah untuk bank syariah, ya. Kenapa? Karena memang yang menganut prinsip bagi hasil adalah bank syariah, ya. Di bank konven nggak ada yang prinsipnya bagi hasil, ya. Kalau bank konven kan berprinsip pakai bunga, ya. Nah itu pengertian dari risiko investasi. Nah, apa saja yang produk-produk, ya, ruang lingkup dari risiko investasi itu meliputi apa saja, yaitu risiko pada akad bagi hasil, ada mudharabah dan musyarakah, ya. Jadi seluruh produk yang ada akadnya mudharabah dan musyarakah itu ada risiko investasi. Nah, kemudian risiko terkait dengan pengelolaan dana yang berbasis investasi, ya, itu juga bagian dari risiko investasi. Nah, kemudian apa saja contoh-contoh produk atau layanan kepada nasabah kita yang mengandung risiko investasi? Tentu risiko investasi ini utamanya tentu ada di pembiayaan, ya. Kemudian yang kedua, aktivitas-aktivitas di treasury, ya, penempatan pada bank lain, ya, penempatan pada dan atau penempatan pada instrumen investasi, ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan dengan bank konven, ya, kalau di bank konven, bank syariah itu pembiayaannya berbasis bagi hasil, ada risiko investasi. Nah, ini mirip dengan risiko apa? Ya, kalau di bank konven itu mirip dengan risiko kredit, ya. Nah, jadi bagaimana pengelolaannya nanti juga mirip dengan risiko kredit, ya. Nah, risiko kredit sama juga di bank konven, bukan hanya untuk aktivitas perkreditan, tapi juga aktivitas-aktivitas investasi, ya, di treasury, ya, di pasar uang antar bank, di pembelian surat berharga dan sebagainya, itu juga mengandung risiko kredit, ya. Kalau di bank syariah tentu juga sama, di pembiayaan, kemudian di pasar uang antar bank, ya, kemudian ada di sukuk, ya, surat berharga. Sukuk adalah surat berharga berbasis syariah, ya, obligasi berbasis syariah, sukuk, ya. Yang tentu yang berbasis bagi hasil, ya, ada mudharabah atau musyarakah. Karena juga sama,
misalnya sukuk, ada juga yang berbasis ijaroh ya, ada berbasis juga, ada yang berbasis ijaroh juga ya. Jadi sewa menyewa ya. Ada yang berbasis sewa menyewa, ada yang berbasis bagi hasil. Nah, yang terkait dengan risiko investasi itu hanya yang berbasis bagi hasil. Nah, kenapa kita harus mengelola risiko investasi? Tentu tujuan kita meminimalkan ya kemungkinan bank kita itu memperoleh bagi hasil yang negatif kan gitu ya. Karena kalau perusahaan yang diberikan pembiayaan oleh kita itu rugi, bank kita ikut menderita kerugian. Ya, tentu tujuan kita meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian ya. Baik diminimalkan dari sisi seberapa sering terjadinya, frekuensinya, atau seberapa besar dampaknya. Ya, jadi dua-duanya ya, sehingga totalnya kerugian kita akan menjadi bisa terkendalikan. Nah, bagaimana penerapan manajemen risikonya? Tentu sama dengan penerapan manajemen risiko secara umum ya. Bank harus menerapkan 4 pilar penerapan manajemen risiko. Nah, khusus untuk bank syariah itu di pilar pertama itu kan pengawasan aktif, direksi dan komisaris. Khusus untuk bank syariah itu ada pengawasan juga dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, di pilar satunya yang sedikit berbeda ya, karena tentu operasional bank syariah harus juga komplai atau patuh terhadap prinsip-prinsip syariah ya. Prinsip syariah ini tentu operasionalnya juga diatur oleh DSN ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi ada fatwa-fatwa DSN MUI ini yang menjadi pedoman ya untuk memastikan operasional bank kita ini sesuai dengan DSN itu dan berarti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu pilar pertama ya. Nah, kemudian ada pilar kedua. Nah, pilar kedua tentu adalah kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit risiko. Ya. Kemudian pilar ketiga adalah proses manajemen risiko, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen risiko. Nah, kemudian pilar keempatnya adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Jadi ada 4 pilar ini. Ini juga mirip dengan manajemen 4 pilar penerapan manajemen risiko secara umum, hanya bedanya ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, kita dalam praktek sehari-hari tentu sebenarnya sudah menerapkan ini ya. Nah, ini hanya di framework ya, di kerangka penerapan manajemen risiko dari OJK. Sebenarnya dalam sehari-hari juga sudah kita terapkan ya. Misalnya Bapak Ibu yang di operasional kan menjalankan proses ya, mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko ya. Tentu dalam mengukur, mengendalikan risiko itu Bapak Ibu berpedoman pada kebijakan dan prosedur ya. Dan juga ada limit-limit risiko. Itu yang menjadi pedoman Bapak Ibu. Nah, pedoman tersebut ya, kebijakan prosedur limit tadi tentu itu adalah diputuskan oleh direksi ya, disusun oleh direksi, kemudian persetujuannya sampai Dewan Komisaris ya. Jadi Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko ini juga menyetujui kebijakan manajemen risiko ya. Nah, ini 4 pilar penerapan manajemen risiko ya. Nah, dalam 4 pilar ini nanti apa saja? Pilar pertama itu poin-poin utamanya apa? Misalnya ada kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris serta DPS ya dalam penerapan manajemen risiko apa saja. Ya, itu diatur nanti. Kemudian ada kewajiban dari direksi dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka manajemen risiko. Kemudian yang ketiga,
menetapkan organisasi, bagaimana kita menerapkan manajemen risiko itu, organ-organ apa saja yang harus kita miliki, apa tugas fungsinya masing-masing, kewenangan tanggung jawabnya apa. Nah, itu harus ada organisasi manajemen risikonya. Kemudian kalau dari sisi kebijakan prosedur dan limit, tentu ada strategi manajemen risiko, ada risk appetite dan restoran ya, barangkali Bapak Ibu masih ingat kemarin ya. Kemudian ada kebijakan dan prosedur dan ada penetapan limit risiko ya. Nah, itu isi dari kebijakan prosedur dan limit ya. Bapak Ibu sudah pelajari waktu itu ya, ketika akan melakukan sertifikasi. Kemudian pilar keempatnya adalah proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko. Nah, ini yang menjadi poin utama dari materi kita, gitu ya. Kemudian yang pilar keempatnya adalah risk control atau sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Ya, ini memastikan ya, memastikan bahwa penerapan manajemen risiko itu sudah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur ya. Nah, ini peran dari audit internal ada di sana. Nah, itu 4 pilar penerapan manajemen risiko ya. Rekan-rekan banker yang saya hormati, tadi kita membahas 4 pilar penerapan manajemen risiko. Ada pilar pertama, pilar kedua, dan kita masuk pilar ketiga, yaitu proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko, kalau Bapak Ibu semua ingat ya, tentu diawali dari mengidentifikasi ya. Kemudian setelah identifikasi, kita akan menghasilkan faktor-faktor risiko. Nah, kita akan mengukur risikonya ya. Setelah kita ukur tinggi rendahnya exposure yang kita hadapi, kita pantau. Apa yang kita pantau? Tentu exposure risiko itu dibandingkan dengan limit-limit risikonya, dibandingkan dengan toleransi risikonya ya. Nah, setelah kita pantau, kita lakukan mitigasi risiko ya. Kalau dari hasil pemantauan exposure kita ini sudah melebihi risk appetite ya, dan tapi masih di bawah restoran ya, dan risk limitnya, tentu kita sudah mulai harus melaksanakan beberapa action plan ya, yang tentunya yang untuk menurunkan frekuensinya ya, kemungkinan terjadinya risiko, dan menurunkan dampaknya ya. Kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga exposure risiko kita tetap sesuai dengan risk appetite ya, masih di bawah risk limit dan risk toleransinya. Nah, itu proses manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan tentu mengkomunikasikan atau melaporkan risiko tadi, hasil pemantauan kita tadi, baik kepada internal, khususnya kepada manajemen bank, dalam rangka melaksanakan mitigasi risiko, kemudian juga kepada regulator ya, OJK ya, dalam hal ini terkait profil risiko ya, karena memang profil risiko ini menjadi salah satu faktor yang dinilai ketika bank ini melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, seperti kita ketahui, tingkat kesehatan bank ini merupakan indikator ya, bagaimana kondisi bank kita ini. Apakah bank kita itu sangat sehat, apakah bank kita itu sehat, apakah bank kita cukup sehat, apakah bank kita kurang sehat, atau bank kita tidak sehat. Ya, tentu manajemen berharap tentu bank kita jangan sampai masuk peringkat kurang sehat, apalagi tidak sehat. Nah, karena kalau masuk ke peringkat kurang sehat atau tidak sehat, itu seperti kita harus masuk ke rumah sakit ya, kalau badan kita tidak sehat ya. Rumah sakitnya kalau bank ini adalah rumah sakitnya OJK, dalam pengawasan khusus OJK, dalam pengawasan intensif dari OJK. Nah, salah satu faktor yang dinilai adalah profil risiko. Nah, oke. Nah, itu
pengkomunikasian ya. Nah, kemudian kita mulai proses yang pertama dari proses identifikasi. Nah, proses identifikasi risiko investasi ini ya tentu juga berpedoman pada proses secara umum ya, bahwa dalam melakukan identifikasi ini kita melakukan analisis ya terhadap seluruh produk ya yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas kita ya. Apa resiko yang melekat atau resiko inherent seluruh produk dan aktivitas usaha bank kita. Nah, itu kita lakukan analisis ya, kemudian dilakukan secara berkala, artinya setiap secara berkala kita lakukan analisis ulang ya, apakah ada perubahan ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya bank harus memiliki metode dan sistem untuk melakukan proses identifikasi ya. Nah, kemudian juga kalau bank kita ini menerbitkan produk dan aktivitas baru, itu bank kita juga harus melakukan identifikasi risiko ya, termasuk risiko investasi ini kalau di bank umum syariah ya. Sebelum produk tersebut diluncurkan ya, ada analisis risikonya ya, yang kemudian ada rencana mitigasi risiko yang harus disiapkan ya, sehingga ketika diluncurkan itu bank sudah siap dengan mitigasi risikonya ya. Oke, nah itu identifikasi secara umum ya. Nah, kalau kita bicara risiko investasi, ini kan mirip dengan risiko kredit ya di bank syariah. Nah, tentu di bank konven itu mirip dengan risiko kredit ya. Kalau di bank syariah adalah risiko investasi ya. Nah, tentu dalam melakukan identifikasi ada dua pendekatan ya, pendekatan secara individu ya, yang sering dilakukan ya, ada analisis terhadap 5C ya, ada karakternya, ada permodalannya, ada kapasitinya, kemudian ada kondisinya, ada kolateralnya ya. Nah, ini analisis yang sama juga dilakukan pada risiko kredit ya, mirip dengan risiko kredit ya. Nah, itu secara individu calon-calon nasabah kita ya. Kita analisis karakternya ya, sangat penting ini Bapak Ibu ya, untuk menilai terutama tentu untuk menilai kejujuran ya, integritas, kemudian ada kemauan dia untuk menjalankan kewajibannya ketika kita sudah berikan pembiayaan ya. Tentu kalau di perusahaan juga ada kejujuran, tentu keseriusan dalam menjalankan usaha ya, manajemen bisnisnya ya, dan keinginan calon debitur itu untuk membayar ya, ketika memang sudah jatuh tempo kewajibannya. Nah, itu dinilai ya. Ya, kalau di perorangan bisa dicek misalnya sliknya ya, untuk menilai selama ini kira-kira seperti apa ketertiban dia dalam membayar kewajibannya untuk kredit individu ya. Nah, itu kemudian itu terkait dengan karakter, merupakan salah satu yang sangat penting ya dinilai oleh bank kita. Kemudian dari sisi permodalan ya, modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah kita. Tentu tidak harus ada sebagian dana yang menjadi dana awal untuk berusaha, yaitu modal sendiri dari perusahaan tersebut ya. Kalau itu perorangan ada terkait dengan ini sendiri katakanlah kalau kita beli rumah ada dana awal ya, DP yang kemudian
menjadi modal sendiri dari bank ya. Tidak semuanya seluruh pembiayaan berasal dari bank. Ada loan to value-nya sendiri. Berapa dari 100% nilai dari kreditnya, berapa yang menjadi modal sendiri ya, atau modal individunya. Kemudian kapasiti ya, kemampuan untuk membayar ya, tentu kalau perorangan ya dari usahanya, dari usaha sendiri ya, misalnya wirausaha yang banyak dari pegawai, misalnya dari gajinya ya, dinilai kemungkinan kelangsungan kemampuan membayarnya, kapasitinya. Ya, kalau dari perusahaan tentu dinilai dari kemampuan bisnisnya untuk menghasilkan cash flow untuk membayar kewajiban kepada bank ya. Nah, tentu yang selanjutnya adalah kolateral ya. Kolateral ini adalah agunan ya, ketika ada masalah terhadap kredit kita dan dia nggak mampu bayar nasabah kita, maka kita masih memiliki agunan yang bisa kita jual untuk mengurangi risiko kita, kerugian kita ya. Kemudian ada C yang terakhir adalah kondisi ekonomi ya. Tentu gejolak ekonomi itu juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar dari nasabah kita ya. Kalau usaha pasti ya, kita akan menilai bagaimana makroekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian kita masuk juga sektor-sektor mana saja yang pertumbuhannya bagus ya, yang masih ada potensi untuk tumbuh secara bagus, yaitu yang akan kita masuki ya. Nah, itu kondisi ekonominya. Nah, itu menilai calon-calon nasabah kita secara individunya ya, baik itu nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan atau korporasi ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dari kita lihat secara portofolio ya, secara portfolio ya. Portfolio ini terutama untuk kalau kita bicara portfolio untuk menilai tingkat konsentrasinya ya. Tingkat konsentrasinya ya. Jadi kalau tingkat konsentrasinya tinggi ya, pasti dalam kondisi krisis terutama ya, itu akan menimbulkan risiko yang semakin tinggi, risiko kredit semakin tinggi ya. Nah, misalnya tingkat konsentrasi dari sektor ekonomi ya, mana kita membatasi nanti ada limit-limit ya per sektor ekonomi ya, jangan sampai kita terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu ya, sehingga kalau terjadi krisis misalnya sektor itu jatuh, maka portofolio nggak ada di situ semua. Portofolio kita sudah tersebar di berbagai sektor ya. Nah, ini salah satu juga contoh ya pelajaran yang kita petik ya dari krisis yang lalu ya, misalnya krisis COVID yang lalu misalnya ya, ada sektor-sektor yang pada saat krisis karena ada pembatasan usaha ya, otomatis bisnisnya hancur ya, otomatis kemampuan membayarnya juga akan sulit ya untuk mampu membayar ya, karena bisnisnya nggak jalan. Nah, misalnya pada saat krisis lalu ya, ada transportasi, ada perhotelan ya, jelas karena kita dibatasi aktivitasnya waktu itu, ada pembatasan aktivitas karena COVID ya, otomatis dua sektor ini pasti akan jatuh ya. Nah, tapi di sisi lain ada sektor-sektor yang justru akan tumbuh ya. Yang jelas tadi terkait dengan sektor kesehatan ya, perangkat-perangkat kesehatan ya, waktu itu tumbuh secara
signifikan ya, karena memang diperlukan pada saat terjadinya COVID yang lalu. Kemudian ada sektor telekomunikasi ya, juga tumbuh secara signifikan ya, ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak kita nggak bisa masuk ke kantor ya, sehingga segala aktivitas dilakukan melalui online ya. Otomatis ada paket-paket data yang harus disediakan oleh provider telekomunikasi yang nilainya tentu meningkat sangat signifikan ya, karena aktivitasnya banyak dilakukan secara online ya. Nah itu sehingga kalau kita punya portofolio yang tersebar di satu sektor kita jatuh, tapi di sektor lain kita akan tumbuh secara baik ya, berarti ada secara total portfolio kita itu tingkat kerugian kita itu bisa relatif lebih kecil ya, dibandingkan kalau kita terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Nah, ini kira-kira dua pendekatan ya dalam identifikasi risiko, yaitu pendekatan individual ya, ada 5C tadi, ada pendekatan secara portofolio ya. Nah, kemudian dari identifikasi tadi kita bisa memperoleh faktor-faktor apa saja yang kemudian harus kita pertimbangkan ya ketika kita mengelola risiko ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa sumber-sumber risiko kita itu tentu adalah pembiayaan berbasis bagi hasil ya, kemudian penempatan pada bank lain ya berbasis bagi hasil, dan juga instrumen investasi ya, sukuk ya yang berbasis bagi hasil. Nah, itu sumber-sumber risiko investasi ya. Nah, dari sumber ini kemudian kita identifikasi tadi, kita akan memperoleh apa saja kalau kita mulai risiko investasi itu, apa saja faktor-faktor yang kita gunakan ya, kita pertimbangkan ya. Yang pertama tentu adalah ada 3 faktor utama ini: komposisi, tingkat konsentrasi, dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil, dan yang ketiga adalah faktor-faktor eksternal. Jadi risiko investasi kita dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Inilah faktor-faktor yang nanti akan kita ukur ya. Kita ukur, kita menjadi ukuran dalam pengukuran kita ukur, kemudian menghasilkan seberapa besar exposure risiko kredit kita ya. Berapa besar exposure risiko kredit kita ya. Nah, jadi ada 3 faktor utama ini ya. Nah, nanti ini memang 3 faktor utama ini juga merupakan faktor-faktor minimal yang harus kita gunakan sesuai dengan ketentuan dari OJK ya. Jadi memang dalam menilai nanti kita menghasilkan profil risiko itu, OJK sudah memberikan faktor-faktornya. Nanti ada parameter atau indikatornya. Masing-masing faktor ini ada parameter indikatornya yang harus digunakan oleh perbankan ketika menilai profil risiko, khususnya terkait dengan risiko inherent bank ya. Bapak Ibu yang kami hormati, para bankir yang kami hormati, tadi kita sudah membahas identifikasi risiko ya. Dari identifikasi risiko baik secara individu, kemudian secara portofolio. Nah, kemudian dalam rangka pengukuran profil risiko itu juga OJK telah menetapkan faktor-faktor risikonya. Jadi ada 3 faktor risiko utama ya yang harus kita gunakan dalam rangka mengukur risiko kredit ya, risiko investasi maksud saya. Yang pertama tadi komposisi dan tingkat konsentrasi
pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian yang kedua, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan yang ketiga adalah faktor eksternal. Nah, dalam rangka mengukur, nanti akan kita lihat setiap faktor ini ada indikator-indikatornya yang kemudian nanti akan kita ukur ya di proses berikutnya pengukuran risiko. Nah, dalam rangka kita masuk proses yang kedua, pengukuran risiko. Nah, dalam rangka mengukur risiko, tadi kita sudah identifikasi secara individu, ada 5C ya, ada karakter, ada capital, ada capacity-nya, ada condition of economy, dan kolateralnya. Nah, semua itu kemudian dianalisis ya, dalam bentuk biasanya berupa paket analisa kredit atau paket analisa investasi atau nota analisa investasi. Nah, kemudian juga bank selain menggunakan 5C tadi juga memasukkan beberapa parameter yang lain ya. Ada parameter-parameter yang terkait dengan personalnya, ada terkait dengan perusahaannya, dan juga ada terkait dengan terkait dengan bisnisnya ya. Nah, itu kemudian dibuat modelingnya berupa kredit rating untuk klasifikasi perusahaan ya, biasanya yang atau perusahaan yang besar lah. Nah, itu menggunakan kredit rating ya. Nah, bank mengembangkan ini untuk mengukur seberapa besar kemungkinan dari debitur kita atau nasabah pembiayaan kita itu akan default ya. Nah, itu menggunakan kredit rating. Nah, kemudian ada kalau untuk kredit-kredit konsumtif ya, kredit kecil dan konsumtif itu menggunakan kredit scoring. Ya, itu secara individu kita nilai berapa kemungkinan nasabah pembiayaan kita itu akan default atau non performance atau macet ya. Berapa besar kemungkinannya. Itu dengan menggunakan kredit rating dan kredit scoring ya. Kemudian kita juga mengukur secara portofolio. Nah, kalau kita bicara tentang portofolio, pasti arahnya adalah konsentrasi, tingkat konsentrasi. Nah, tingkat konsentrasi ini bisa macam-macam nih Bapak Ibu semua ya. Nah, karena kita bicara risiko investasi yang berbasis bagi hasil, ya kita lihat seberapa besar porsi atau persentase pembiayaan berbasis bagi hasil kita ini dibandingkan total pembiayaan kita. Nah, tentu semakin tinggi porsinya, persentasenya, semakin tinggi risikonya. Ya. Kemudian juga diukur tingkat konsentrasi terhadap debitur-debitur besar. Nah, bisa 25 debitur paling dominan, bisa 50 debitur paling dominan. Nah, itu konsentrasi kepada per individu debitur ya. Kemudian juga diukur juga berapa sebenarnya tingkat pembiayaan kita dibandingkan total modal atau total aset kita ya. Nah, itu juga menunjukkan tingkat konsentrasi. Semakin tinggi porsi pembiayaan ya dibandingkan dengan total aset kita, dibandingkan total modal kita atau total modal kita, berarti semakin besar kemungkinan tingkat konsentrasinya. Berarti semakin besar risiko investasinya. Nah, kemudian juga untuk tingkat konsentrasi pada sektor-sektor tertentu, nah itu bisa juga diukur dengan beberapa indeks ya, seperti ada koefisien Gini ya, ataukah Herfindahl Index yang sering digunakan oleh bank untuk menilai berapa besar porsi pada sektor-sektor tertentu ya. Nah, ini kemudian nanti dalam rangka pengendalian bisa kita berikan limitnya ya, sehingga ini bisa kita pantau nanti kalau sudah ada limitnya berapa exposure-nya, berapa limitnya. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah-langkah pengendalian.
Kemudian secara portofolio juga kita ukur bagaimana kualitasnya. Nah, kualitas portofolio ini tentu yang sering digunakan yang pertama tentu net performing financing atau NPF ya. Kalau di konven kan net performing loan ya, NPL ya. Kalau non performing loan atau NPL, kalau di syariah adalah non performing financing ya, NPF ya. Baik diukur secara grossnya, belum memperhitungkan CKPN maupun yang sudah memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Jadi ada yang NPF gross, ada NPF net, itu juga sebagai sarana pengukuran. Kemudian ada kredit atau pembiayaan berkualitas rendah. Nah ini atau financing at risk ya. Kalau di bank konven kan ada loan at risk, LAR ya, loan at risk ya. Kalau di bank syariah ada financing at risk. Nah itu mengukur berapa tingkat pembiayaan yang berkualitas rendah. Nah berkualitas rendah ini tentu selain pembiayaan tersebut yang non perform ya, ditambah lagi pembiayaan yang sudah mulai patok-patok ya, sudah mulai kolektibilitas kedua dalam pengawasan khusus, atau yang kemudian ditambah lagi yang sudah lancar tetapi hasil dari restrukturisasi. Nah itu masih dikategorikan pembiayaan berbasis kualitas rendah ya. Nah, kenapa? Tentu walaupun lancar tapi hasil restrukturisasi itu masih tergolong berisiko tinggi ya, maka masih digolongkan kualitas rendah ya, karena biasanya ketika restrukturisasi itu struktur dari pembiayaannya kita restructure ya, kita ini lagi ada yang diperpanjang, kemudian tingkat imbal hasilnya juga dibagi hasilnya juga diturunkan ya, sehingga ya kemungkinan memang bisa lancar ya, bisa lancar memberikan bagi hasil. Kemudian juga diukur berapa rasio CKPN terhadap total pembiayaan. Jadi terhadap setiap pembiayaan itu kita juga harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN ya. Baik yang lancar, yang dalam penguasaan khusus, kemudian ada yang perhatian khusus, dan juga ada yang sudah macet ya, masing-masing ada porsi CKPN yang harus disediakan. Nah totalnya berapa besar dibandingkan total pembiayaan. Nah itu tentu kalau semakin besar berarti kredit-kredit yang bermasalah kita atau pembiayaan yang bermasalah kita sudah di cover dengan cadangan. Sehingga kalau memang terjadi default, cadangan kita sudah cukup ya. Nah itu pengukuran terkait kualitas portofolio. Nah kemudian dalam melakukan pengukuran, bank juga melakukan pengukuran dalam kondisi pasar yang ekstrim ya. Jadi kita juga melakukan yang dinamakan stress test ya, dilakukan stress test ya. Stress test ini menguji ya bagaimana portofolio kita kalau terjadi kondisi yang ekstrim ya. Berarti contohnya ya kalau terjadi kondisi yang luar biasa seperti terjadi terjadi COVID yang lalu ya, atau yang baru-baru ini terjadi, bagaimana kalau terjadi kondisi yang ekstrim seperti bencana alam ya, yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, itu kan di luar perkiraan kita ya, ada kondisi yang ekstrim ya, seperti itu, gimana dampaknya terhadap portofolio kita, itu juga bisa dilakukan stress test ini. Nah, stress test ini bisa dilakukan dengan uji sensitivitas ya. Jadi kalau misalnya
pertumbuhan ekonomi itu turun berapa persen ya, kemudian dampaknya terhadap portofolio NPF kita berapa besar. Itu sensitivitasnya. Salah satu faktor kita skenariokan ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan analisis skenario. Nah, kalau skenario ini dengan berbagai macam faktor ya, kita jadikan satu faktor-faktor ini 2-3 faktor ya, yang mempengaruhi kualitas portofolio kredit. Kemudian kita skenariokan pada kondisi tertentu yang buruk ya, bagaimana dampaknya. Nah, itu terkait pengukuran risiko yang dimasukkan dalam pengolahan risiko sehari-hari. Kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran risiko, penilaian risiko dalam kaitan dengan menilai profil risiko. Nah, ini mengacu pada faktor dan indikator yang telah ditetapkan oleh OJK. Ya, misalnya tadi faktornya seperti yang sudah kita diskusikan tadi, komposisi dan tingkat konsentrasi dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Ya. Jadi ini apa indikatornya? Ya, kita ukur berapa persentase total pembiayaan berbagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan total aset kita. Jadi kita lihat tingkat konsentrasinya atau porsinya dibandingkan dengan total aset kita, khususnya yang pembiayaan berbasis bagi hasil, karena inilah yang akan menjadi risiko. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur konsentrasi terhadap suatu sektor ekonomi tertentu. Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil kita yang pada sektor terbesar ya, sektor misalnya ada di sektor pertambangan, berapa besar eksposur kita dibagi total pembiayaan kita. Nah, itu ada porsi tingkat konsentrasi ke sektor tertentu. Itu kita juga bisa ukur ya. Kemudian faktor kedua seperti yang sudah kita diskusikan tadi adalah faktor kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, apa saja indikatornya atau ukurannya ya untuk menilai kualitas pembiayaan itu? Yang pertama adalah pembiayaan yang berkualitas rendah ya, pembiayaan bagi hasil yang berkualitas rendah. Ya, kualitas rendah ini yang tadi yang sudah bermasalah, kemudian yang dalam pengawasan khusus, dan yang lancar tapi hasil restrukturisasi. Totalnya berapa yang berkualitas rendah tadi dibandingkan dengan total pembiayaan. Ini juga bisa diukur nanti ya. Kemudian pembiayaan berbasis bagi hasil yang bermasalah. Kalau ini yang non-performing financing-nya, NPF-nya ya. NPF yang berbasis bagi hasil ini dibandingkan total pembiayaannya berapa ya. Tentu semakin tinggi semakin berisiko. Kemudian faktor pembiayaan berbagi hasil bermasalah per sektor ekonomi. Kalau ini yang bermasalah pada sektor tertentu ya, dibandingkan dengan total pembiayaan berbasis bagi hasil pada sektor tersebut. Nah, ini juga bisa kita ukur. Nah, kemudian potensi kerugian CKPN, mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil ini dibagi ke total pembiayaan berbagi hasil. Jadi CKPN-nya berapa dibagi total pembiayaan berbasis bagi hasilnya berapa. Nah, itu ukuran-ukuran terkait dengan kualitas penerapan manajemen kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil tadi ya. Nah, kemudian ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini ya kondisi ekonomi, perubahan teknologi ya, regulasi dan sebagainya yang mempengaruhi usaha dari nasabah kita ya, yang dapat berdampak kepada kemampuan membayar ya. Jadi kalau ada ekonomi memburuk ya pasti bisnisnya memburuk ya, pasti kemampuan membayar mereka juga akan memburuk ya. Itu faktor eksternal. Nah, dari faktor dan indikator tadi kita bisa mengukur dari aspek
dari aspek frekuensi dan dampaknya ya, seperti yang lain ya. Seberapa besar dari faktor indikator tadi pernah terjadi, berapa kali, kemudian berapa besar dampaknya. Kombinasi frekuensi dan dampak inilah yang kemudian kita bisa petakan ke dalam peringkat risiko ya, peringkat risiko inherent ya. Seperti kita ketahui peringkat risiko inherent ada 5 peringkat ya, ada low to moderate, moderate to high, sampai high ya. Ada 5 peringkat ya. Nah, itu terkait dengan pengukuran risiko ya, pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko tentu harus juga dilakukan pada kondisi yang normal ya, pada kondisi normal, juga pada kondisi yang ekstrim, yang stres ya, karena bank ini harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi yang terburuk ya, bagaimana portofolio investasi kita kalau terjadi pemburukan kondisi makroekonomi misalnya ya. Nah, itu akan tentu sangat berpengaruh pada kualitas dari pembiayaan kita ya. Ujungnya tentu berdampak pada debitur ya, kemudian bagi hasil kepada bank kita juga bisa pasti akan menurun tajam ya. Sampai seberapa besar penurunannya. Nah, itu yang diuji dengan kondisi stres ya, kondisi yang tidak normal ya, kondisi yang luar biasa, buruk ya dibandingkan dengan kondisi yang normalnya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pengukuran risiko. Rekan-rekan bankir yang kami hormati, tadi kita sudah membahas pengukuran terkait dengan profil risiko untuk risiko yang melekat atau inherent risk-nya. Kemudian kita juga harus melakukan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko ya. Jadi ada 4 faktor yang dinilai ya, seperti sudah Bapak Ibu ketahui ya, waktu itu ketika sertifikasi ya. Yang pertama faktor tata kelola risikonya ya. Bagaimana kewenangan tanggung jawab direksi dan komisaris serta DPS ya kalau di bank syariah ya. Kemudian ada kewajiban pemenuhan SDM dan organisasi manajemen risiko tata kelola. Kemudian dari sisi yang kedua faktor kerangka manajemen risiko atau risk framework-nya. Ada strategi manajemen risikonya, kemudian ada risk appetite dan risk tolerance-nya, kemudian kebijakan prosedur dan limit serta limit risiko ya, kebijakan prosedur data limit risiko. Nah, itu yang dinilai ya. Kemudian yang faktor ketiga yang dinilai dalam menilai kualitas penerapan risiko adalah proses manajemen risikonya sendiri, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan ya, pengendalian serta kecukupan SDM maupun kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Dan yang faktor keempat adalah kecukupan sistem pengendalian risiko investasi yang dilakukan oleh bank ya, sesuai dengan kompleksitas masing-masing bank ya. Nah, dari 4 faktor ini kemudian kita bisa menilai ya, dengan 4 faktor, dengan beberapa indikator penilaian tadi ya, kita bisa melakukan penilaian di mana bagaimana kualitas penerapan manajemen risiko kita. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama, ada 5 peringkat juga. Yang pertama peringkat strong, satisfactory, fair, marginal, dan unsatisfactory. Dengan kata lain, bagaimana kualitas penerapan manajemen risikonya itu yang sangat memadai, strong ya, kemudian memadai, satisfactory, kemudian cukup memadai atau fair, kemudian kurang memadai atau marginal, dan kualitas penerapan manajemen risikonya unsatisfactory atau tidak memadai. Nah, yang paling lemah ini ya, peringkat di 5 ini. Nah,
Itu penilaian KPMR ya, kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian baru kita gabungkan menjadi profil risiko ya. Nah, terkait pengukuran. Nah, langkah selanjutnya tentu proses selanjutnya adalah pemantauan risiko ya. Nah, dalam rangka pemantauan risiko investasi ini bisa dilakukan pemantauan secara individual maupun secara portofolio. Apa yang dipantau secara individual ya? Tentu yang pertama kondisi keuangan dari debiturnya ya. Kemudian bagaimana kepatuhan debitur terhadap persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian investasinya. Kemudian kecukupan agunan kita nilai secara berkala juga ya. Kita nilai secara berkala kecukupan agunan yang diserahkan oleh nasabah kita kepada bank untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu kita bisa memperoleh recovery. Kemudian juga dengan melakukan pemantauan secara berkala kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul ya dari bisnis, dari usaha, dari nasabah kita ya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan nasabah kita mencari solusi agar kemampuan nasabah tetap bisa terjaga dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban pada bank secara lancar ya. Jadi kalau ada tanda-tanda ya permasalahan ya, kemudian sudah mulai bermasalah, itu juga bisa cepat ditangani dengan adanya pemantauan secara berkala ini. Ya. Kemudian kita juga melakukan pemantauan terhadap dibandingkan dengan limit-limit risikonya ya. Kemudian memantau tentu kualitas pembiayaannya ya, ada kualitas lancar, kualitas dalam pengawasan khusus ya, kemudian ada kualitas bermasalah ya. Itu pemantauan secara individu ya. Nah, kita juga harus memantau secara portofolio. Nah, kalau kita bicara portfolio, kembali yang kita pantau adalah terutama terkait dengan risiko konsentrasinya. Ya. Konsentrasi bisa macam-macam kepada satu debitur tertentu, ya, kepada industri, ya, kepada sektor industri tertentu, ya. Kemudian kita juga bisa memantau dari sisi jangka waktu, misalnya ya tingkat konsentrasinya, geografi ya ada di daerah mana ya, misalnya kita konsentrasi terhadap daerah juga harus kita pertimbangkan ya, dengan adanya kasus banjir bandang ya di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ya, tentu kita menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai portofolio pembiayaan kita atau investasi kita terkonsentrasi pada daerah tertentu sehingga kalau terjadi bencana akan menimbulkan risiko yang signifikan kepada bank kita ya. Nah, itu beberapa pemantauan terkait dengan risiko portofolio atau risiko konsentrasi. Nah, itu kita lakukan secara berkala juga ya. Kemudian kita juga memantau bagaimana kualitas portofolio kita ya. Seberapa banyak portofolio kita di sektor tertentu yang mengalami permasalahan ya, berarti mengindikasikan nanti itu sektor itu yang mungkin ke depan juga harus kita kurangi. Misalnya di pertambangan sudah mulai banyak ini debitur kita yang macet ya. Oleh karena itu ya ke depan sektor ini harus kita perketat ya syarat-syaratnya. Kalau
tetap akan melakukan pembiayaan di sektor tersebut ya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah pengendalian risiko ya dalam proses manajemen risiko ya. Setelah kita pantau, kita kendalikan, nanti terakhir kita komunikasikan ya. Apa bentuk langkah-langkah pengendalian yang bisa kita lakukan terkait risiko investasi ini ya. Yang pertama ada Satuan Kerja Pemantau Risiko Investasi. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Tapi seperti yang tadi definisikan ya, pendapatan kita tergantung dari pendapatan dari debitur kita ya. Jadi kita harus pastikan pendapatan dari debitur kita itu yang dilaporkan ke bank kita itu memang real ya, real aktual ya. Nah itu kita perlu ada unit yang memantau ya, supaya apa yang dilaporkan kepada bank kita ya memang itu yang terjadi sebenarnya, sehingga itulah yang akan dibagi antara nasabah debitur dengan bank kita dengan porsi yang sudah kita sepakati di awal ya porsinya ya. Nah ini dipantau, kemudian juga bahkan bank bisa menunjuk konsultan tertentu ya untuk memastikan pendapatan atau laba yang dilaporkan kepada bank kita itu memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Nah, bisa menunjuk juga konsultan independen. Nah, dan kalau perlu ya kalau eksposur kita besar bisa jadi bank kita juga menaruh orang person untuk jadi manajemen di bank tersebut ya, untuk memastikan apa kinerja dari bank tersebut, dari perusahaan tersebut, debitur tersebut memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah itu pengendalian kita ada Satuan Kerja Pemantau Risiko ya. Kalau pemantau risiko investasi ini ya, untuk memastikan pendapatan bank itu yang dilaporkan oleh debitur itu sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian kita juga bisa melakukan langkah pengendalian secara individual ya, tentu seperti di kredit ya ada syarat-syarat dan ketentuan ya, ini menjadi batasan ya. Ada financial covenant misalnya ya, menjadi batasan yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan kita atau nasabah pembiayaan kita pada saat sampai dengan berakhirnya kontrak ya, tetap harus dipenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di perjanjian investasinya. Kemudian kita juga melakukan memerlukan agunan tambahan ya, kolateral yang sifatnya adalah agunan tambahan ya. Kemudian kita juga terhadap aset-aset yang dimiliki oleh debitur kita ya, itu juga bisa kita minta dilakukan asuransi, sehingga ketika terjadi bencana atau kejadian-kejadian yang tidak di luar kuasa dari perusahaan, itu bisa diganti oleh perusahaan asuransi ya. Kita juga salah satu bentuk pengendaliannya bisa meminta garansi ya, ini biasanya untuk grup perusahaan ya, meminta garansi pada induk perusahaannya ya, sehingga kalau terjadi sesuatu induk perusahaan juga ikut bertanggung jawab ya. Kemudian untuk portofolio treasury itu bisa juga mengandung risiko kredit ya, misalnya surat berharga korporasi ya, surat berharga yang diberikan oleh perusahaan, itu tentu ada risiko kreditnya atau risiko investasinya ya, kalau dalam hal perusahaan bank umum syariah ya.
Nah, itu bisa dilakukan yang namanya lindung nilai atau hedging ya. Kemudian tentu kita secara individual kalau kita melihat ada penurunan kualitas ya atau peningkatan NPF, perlu segera di backup dengan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN-nya. Itu pengendalian secara individual. Nah, bagaimana pengendalian secara portofolio? Apa yang bisa dilakukan adalah melalui kebijakan dan produk program, misalnya kebijakan portofolio kita. Ini sektor-sektor mana yang akan kita masuki, ya, yang masih memiliki prospek yang baik, misalnya. Itu ada kebijakan yang kita susun ya, ada portofolio yang kita menjadi guideline-nya. Kemudian kita melakukan diversifikasi ya. Jadi tadi ya ada portfolio guideline tadi. Kemudian untuk produk treasury itu juga bisa dilakukan hedging tadi ya, terutama yang terkait dengan surat berharga di treasury. Juga dilakukan pengelolaan portofolio secara aktif. Artinya kalau kita melihat ya surat berharga tadi ada kecenderungan menurun ya, risiko investasinya meningkat, kita bisa jual surat berharga tersebut ya. Nah, tentu yang kemudian itu portfolio secara aktif ya, pengelolaan portfolio secara aktif. Kemudian tentu ada sistem limit ya, limit risiko ya terkait dengan risiko investasi ini. Kemudian ada penetapan kewenangan ya, kewenangan tentu terkait dengan kewenangan dalam memutus investasi. Itu bagian dari pengendalian risiko secara portofolio. Bagaimana terkait dengan profil risiko yang sudah kita ukur tadi ya. Kita sudah mengukur risiko inherent, kemudian kita juga sudah mengukur kualitas penerapan manajemen risiko, kemudian kita gabungkan ya, kita gabungkan menjadi profil risiko. Nah, dari profil risiko ini kita bisa memetakan apa-apa permasalahan yang harus kita perbaiki, baik dari sisi risiko inherentnya maupun dari kualitas penerapan manajemen risikonya. Nah, itu menjadi bagian kita dalam pelaporan ya. Jadi step terakhir dari proses manajemen risiko kita adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini ya melaporkan kepada internal maupun pada eksternal. Nah, laporan-laporan tadi ya bisa dalam bentuk laporan-laporan berkala ya atau laporan-laporan insidentil ya. Kalau terjadi peningkatan yang signifikan, terjadi permasalahan di bank kita. Sedangkan laporan kepada regulator berupa profil risiko seperti yang sudah kita susun tadi, itu harus kita laporkan bersama profil risiko yang lain menjadi laporan profil risiko bank ya, yang harus disampaikan kepada OJK setiap 3 bulan sekali ya, setiap 3 bulan sekali. Untuk periodenya ya, periode seperti kita ketahui periodenya Maret, Juni, September dan periode Desember ya. Dan harus kita laporkan kapan Bapak Ibu? Paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan ya. Itu yang kita pelajari dari pembekalan yang lalu. Kira-kira demikian Bapak Ibu proses manajemen risiko yang menjadi inti dari materi refreshment kita, yaitu mulai identifikasi risiko investasi, kemudian mengukur risiko investasi bagaimana caranya, kemudian memantau apa saja yang dipantau, siapa yang memantau, apa hasil pemantauannya ya. Kemudian kita mengendalikan yang penting memantau dan mengendalikan ya, supaya exposure risiko kita sesuai dengan risk appetite dan restoran kita dan masih di bawah limit yang telah ditetapkan.
dan terakhir mengkomunikasikan. Nah, ini gambaran bagaimana kita mengelola risiko ya. Mudah-mudahan melalui refreshment ini apa-apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan yang lalu kembali bisa diingat kembali, dan kemudian yang paling penting tentu diterapkan dalam kerjaan sehari-hari ya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga bermanfaat.